Shalom semuanya, semangat pagi. Mari dengan cepat kita buka saat ini. Satu Korintus 7. Satu Korintus 7 ayat 29. Mari perhatikanlah firman Tuhan ini. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan. Supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya? Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri. Bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik. Dan melayani Tuhan tanpa gangguan, katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah melayani tanpa gangguan. Melayani tanpa gangguan. Bapak Ibu Saudara, hanya orang-orang yang sungguh-sungguh dekat Tuhan akan mengerti tema yang saya sampaikan. Hanya orang yang cinta kepada Bapa, cinta dengan Tuhan Yesus, mereka akan mengerti tema pagi hari ini. Melayani Tuhan tanpa gangguan. Bukan dibalik, saudara. Melayani adalah gangguan. Bapak Ibu Saudara, hanya orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Melayani itu merupakan gangguan hidup mereka. Namun Rasul Paulus menasihati kita semua pagi hari ini. Dengar saudara, dengar. Sebagaimana pastor teaching saya sudah ajarkan bahwa pakaian kita pakaian Kristus. Sebab setiap orang yang dibaptis, dia mengenakan Kristus. Pakaian saudara bukan pakaian duniawi. Jika kita berpakaian Kristus, kita sadar bahwa nama Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, karakter Kristus ada dalam hidup kita, pekerjaan Kristus ada dalam hidup kita. Sehingga Rasul Paulus menasihati, waktunya sudah singkat. Rasul Paulus ingin supaya saudara melayani tanpa gangguan. Itu bukan berarti menghalangi kebebasan saudara. Tetapi hanya orang-orang yang dewasa, hanya orang-orang yang mencintai Tuhan, mengerti, merindukan melayani tanpa gangguan.
Bapak Ibu Saudara, kita harus berlaku seolah-olah yang punya istri seolah-olah tidak beristri, yang punya suami seolah-olah tidak bersuami. Bahkan mereka yang memiliki sesuatu seolah-olah tidak memiliki, itu bukan berarti saudara tidak bertanggung jawab atas pernikahan saudara, tidak bertanggung jawab atas keluarga saudara. Seolah-olah. Karena waktunya singkat. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menasihati kepada jemaat di Korintus tentang perihal perkawinan. Boleh kawin, boleh cari suami, boleh cari istri, boleh punya anak. Tetapi ingat, hendaknya kamu melayani tanpa gangguan. Jadi tolong diatur. Diatur. Banyak sekali orang Kristen tidak mengerti ini, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan yang mengenal Allah dan Kristus 25 tahun, sama seperti Rasul Paulus, berita yang saya sampaikan selalu dan selalu supaya umat Tuhan itu rajin melayani, rajin ibadah tanpa gangguan. Maka itu saudara harus mengatur dengan benar. Menikah boleh, punya anak boleh, bekerja boleh. Tapi janganlah apa yang kita lakukan itu mengganggu pelayanan kita, mengganggu tanggung jawab kita. Semuanya itu bisa dikelola dengan baik. Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan Rasul Paulus ini firman Tuhan. Sebab orang yang menikah jelas memusatkan perhatiannya kepada perkara-perkara keluarga. Tetapi orang yang tidak menikah memusatkan perhatiannya kepada perkara Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil supaya kita memusatkan perhatian kepada perkara Tuhan. Saudara yang punya anak 1, 2, 3, 4, 5, bahkan 10. Engkau dipanggil untuk memikirkan perkara Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sadarlah. Kenapa Tuhan memanggil saudara? Anak saudara 10, ekonomi saudara belum mapan, suami juga pekerjaannya tidak teratur, tapi kenapa saudara dipilih? Kenapa saudara dipanggil? Bapak Ibu Saudara, besok saya akan saksikan di Sela, atau kalau tidak di hari Minggu atau di hari lain di mana Roh Kudus teguhkan. Saya mau saksikan bahwa Tuhan Yesus itu tetap bekerja sampai hari ini, bahkan Bapa di surga terus bekerja. Bapak Ibu Saudara, jangan meremehkan pekerjaan Allah sampai hari ini. Kalau saudara mengabaikan, Tuhan tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan saudara. Tanpa saudara pun dia tetap bekerja. Tanpa saudara mau melayani, Tuhan tetap bergerak. Karena Tuhan masih memiliki orang-orang yang setia. Orang-orang yang tidak banyak alasan. Tuhan memanggil kita dalam keadaan apa adanya kita, karena kita diminta untuk memusatkan perhatian pada perkara Tuhan. Jadi kalau saudara anaknya 10, suami belum bekerja, kalau engkau dipanggil, engkau sadar. Maka saudara harus minta hikmat Tuhan. Dia yang memanggil, dia akan memampukan saudara, dia akan memelihara saudara. Tuhan yang memanggil itu bukan Tuhan yang tidak bertanggung jawab.
Tetapi berapa banyak saudara, orang-orang hanya disibukkan oleh perkara-perkara duniawi. Dengan alasan apa saudara? Alasan pernikahan, alasan sekolah, alasan masa depan. Alasan apa? Kalau Bapak Ibu Saudara sadar engkau dipanggil, itu anugerah. Engkau dipilih, itu anugerah. Maka saya percaya saudara akan mengatur dengan sebaiknya. Bahkan anak-anak gadis, anak-anak kita yang belum menikah, mereka bisa memusatkan perhatiannya kepada perkara dunia, tetapi sayangnya orang tua Kristen tidak mengarahkan anaknya kepada Tuhan, malah mengarahkan anaknya kepada cita-cita. Karena orang tuanya tidak memberikan contoh dan teladan. Orang tuanya hanya sibuk kerja, dan kerja. Sedangkan anak-anaknya juga dipacu untuk sekolah yang pinter. Les ini, les itu. Waktunya doa malam, les ini, les itu. Mereka tidak bisa memusatkan perhatiannya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sungguh kasihan sekali Tuhan Yesus. Sungguh kasihan sekali Allah Bapa. Tapi saya mau giat membela Allah. Saya mau berdiri. Saya mau berdiri dan bersama saudara teamwork saya yang mengerti melayani Tuhan tanpa gangguan. Memang saya punya istri, saya punya anak, tetapi saya mengatur semuanya dengan baik dan membawa keluarga saya untuk melayani Tuhan. Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Tuhan sudah memberi 24 jam hidup. Satu hari 24 jam saya bagi saudara. Ada waktunya bekerja, ada waktunya kita berpergian, ada waktunya semua saudara. Jangan sampai tidak ada waktu untuk perkara Tuhan. Apalagi hari Minggu. Bagaimana mungkin toh Bapak Ibu Saudara, 7 hari kita diberikan waktu oleh Tuhan. Minggu kita tidak pakai. Hanya orang-orang yang mencintai Tuhan Yesus. Hanya orang-orang yang sadar bahwa hidupnya dipanggil Tuhan. Mereka akan memusatkan diri kepada Tuhan. Maka itu para janda sebaiknya Anda jangan berpikir menikah lagi. Kecuali engkau hangus oleh hawa nafsu. Tidak apa-apa. Tapi kalau engkau berkata nanti siapa Pak yang memelihara kami. Gak usah takut. Kalau saudara ketakutan, tinggal saja di tempat kami Pondok Pemulihan. Asal saudara mau menjadi pendoa. Pendoa-pendoa syafaat yang bersama saya para janda. Jangan bikin susah hidupmu lagi. Kecuali saudara menemukan pasangan yang sama-sama pendoa. Saling menopang, beda. Tapi kalau engkau menemukan bisnismen, lebih baik gak usah nikah lah. Saudara dengar, waktunya singkat. Waktunya singkat, Bapak Ibu Saudara, sudahlah. Sekarang ini yang sudah umur 50 tahun ke atas seperti saya, sudah fokuskan diri. Sudah 50 tahun ke atas mau apa? Mau cari kaya tak saudara? Mau cari apa? Udah biarkan, kalau rumah kita kontrak ya biarkan. Nanti kalau kita bisa beli rumah yaitu karena kasih karunia begitu saja, nggak usah ngoyoh. Tapi pusatkan pikiran saudara hanya kepada perkara Tuhan. Mari merapat kepada saya. Mari bersama-sama saya. Saudara dengar ya, kalau saudara umurnya sudah sampai 50 tahun atau mendekati, bekerjalah hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup perut kita saja, untuk makan. Asal kita bisa berdoa untuk bayar listrik. Udah itu aja, gak usah neko-neko. Simpan uangmu, tabung uangmu, sisihkan persepuluhan. Saya tahu Bapak Ibu Saudara, dengar, mudah-mudahan nanti Minggu akan saya sampaikan. Saya tahu ada banyak, maaf saudara, jemaat
yang saya layani, termasuk tim work saya, mereka tidak menyisihkan 1/10. Saya tahu ada beberapa saja. Tapi saudara, walaupun itu tidak dipaksa, mari berikan saudara, sisihkan. Untuk melatih kita peduli akan perkara-perkara ilahi. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita ini melayani Tuhan tanpa gangguan. Maka itu mari bersama-sama nih, keluarga melayani Tuhan. Bagi saudara yang suaminya tidak satu gereja dengan saudara, itu memang pergumulan. Bagi saudara yang suaminya melarang, ibadah dilarang, pengajaran dilarang, harusnya kan suami itu mengantar toh saudara. Tahu istrinya beribadah kok nggak diantar, malah dilarang. Bapak Ibu Saudara, itu gangguan. Berdoalah. Berdoa. Juga anak-anak. Udah tahu waktunya ibadah. Kok ya masih futsal? Kok ya masih janjian? Juga ibu-ibu. Sudah tahu waktunya ibadah, kok ya masih janjian, arisan lah apapun. Mari berusaha. Kecuali hal-hal yang sangat emergensi. Saya pribadi, Bapak Ibu Saudara, semua hari-hari saya hitung dengan benar. Saya pertimbangkan dalam hati. Karena saya tahu tanggung jawab saya. Karena saya tahu tugas saya. Tidak serta-merta saudara saya bisa memutuskan dengan cepat. Saya harus nimbang benar. Bapak Ibu Saudara, sampai pernikahan keponakan saya saja diadakan hari Minggu. Bayangin Bapak Ibu Saudara, saya sudah memberitahu adik saya, kalau kamu mau aku datang, adakan Sabtu. Tapi lihat saudara, mengadakan hari Minggu, siang lagi. Bagaimana mungkin toh Bapak Ibu Saudara? Dan itu pergumulan bagi saya. Kalau sore Bapak Ibu Saudara saya bisa berangkat, karena itu di luar kota. Pagi saya melayani dulu, kemudian saya berangkat, yang sorenya saya bisa menyerahkan kepada hamba Tuhan yang lain untuk menggantikan saya. Tetapi kalau sudah siang bagaimana? Itu pergumulan dan saya tidak bisa serta-merta, meskipun itu adik saya, meskipun ponakan saya harus bayar harga. Saya timbang. Saya berdoa. Kenapa mereka itu egois? Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang di sekitar kita, padahal adik saya Kristen. Tapi Kristen yang mandul. Kristen yang tidak punya otoritas. Lihat toh Bapak Ibu Saudara. Pernikahan mereka pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen mengadakan hari Minggu. Ya Tuhan, saya itu sampai bingung saudara. Sedikit sekali orang yang mau giat membela Tuhan. Hari Minggu loh saudara. Kenapa orang Kristen itu kok gak mengadakan hari Sabtu toh? Saya tuh heran Bapak Ibu Saudara. Waktunya singkat tetapi gereja Tuhan masih taman kanak-kanak Bapak Ibu Saudara. Karena pendeta-pendetanya maaf, gembala-gembalanya adalah guru-guru taman kanak-kanak berarti. Tapi saya tidak mau saudara saya adalah guru perguruan tinggi. Saya tidak mau saudara. Karena saya ingin setiap saudara itu memusatkan perhatian kepada Tuhan. Walaupun kita berkeluarga. Makanya bersyukur kalau saudara tidak menikah. Bersyukur para janda-janda dan duda-duda
Kecuali saudara hangus oleh hawa nafsu, beda. Karena Alkitab mengatakan menikahlah daripada kamu berdosa. Tapi saudara, saya yakin saudara dapat memilih pasangan yang pendoa juga. Tapi sebaiknya tidak. Karena mengingat akhir zaman, bagi saudara yang para janda yang sudah memiliki kebebasan waktu, jangan saudara disibukkan lagi dengan cucu lah, dengan anak lah. Saudara punya kebebasan waktu, bantu anak-anak, betul, bantu cucu. Bantu anakmu, tapi ingat ada waktunya ibadah. Anak-anak punya anak-anak saudara ya. Kalau mereka punya anak, tanggung jawab dong sama anaknya. Kenapa kok saudara dibebani? Bapak ibu saudara, ini loh kadang saya itu heran. Bagaimana si kakek nenek ini pendoa, tapi mereka kok tidak bisa memberi pengertian kepada anak-anaknya. Kalau mereka punya anak itu tanggung jawab dong dengan anaknya. Lebih baik tidak usah punya anak daripada punya anak dititipkan neneknya, kakeknya. Bagaimana toh saudara? Kalau saya anak-anak cucu saya ya pasti saya bawa ibadah. Saya tidak mau saudara, karena saya ngerti kebenaran. Saya angkat cucu saya pasti. Bersyukur anak-anak saya semua tanggung jawab terhadap anaknya. Tidak merepotkan kami sebagai kakek dan neneknya. Dan saya tidak mau direpotkan oleh cucu ketika waktunya ibadah. Kalau ngelencer berpergian oke, sama-sama. Tapi saudara tahu kalau saudara itu melayani Tuhan. Bawa anak cucumu. Jangan anakmu pergi ngelencer, kamu dititipin cucu, bawa cucumu ke gereja. Bapak ibu saudara, saya akan marah dengan anak saya kalau dia punya anak, tapi dia tidak tanggung jawab terhadap anaknya. Atur waktumu, kamu tanggung jawab punya anak. Zaman dulu mama saya punya anak 6, tidak ada babysitter. Ibu saya bertanggung jawab atas 6 anaknya. Zaman sekarang kok enak. Kenapa saudara diam saja, itu kakek nenek yang katanya pendoa? Kenapa Anda tidak punya otoritas? Bapak ibu saudara, kalau saudara mau, Tuhan buka jalan. Sekali lagi, kalau saudara mau, Tuhan buka jalan. Sekali lagi dengar nih pendoa. Dengar para imam, kalau saudara mau, Tuhan buka jalan. Masalah yang kau nggak mau, masalah yang kau mudah sekali dikalahkan dengan hal-hal yang merintangi saudara untuk melayani. Itu bukan berarti saudara ada hal-hal penting yang saudara harus lakukan, kemudian saudara, khususnya bukan minggu ya saya maksud, meninggalkan hari Selasa dan hari Kamis, boleh. Tapi itu adalah insidentil. Jangan kebiasaan saudara. Tapi hari Minggu saudara harus waspada. Berdoalah. Berdoa sama Tuhan. Maka itu mari toh Bapak Ibu Saudara, jangan merepotkan dirimu. Hai para pendoa, jangan repotkan dirimu dengan gangguan-gangguan. Jangan sampai saudara melayani Tuhan dengan gangguan. Katakan amin. Karena Tuhan ingin saudara ini di hari akhir ini pusatkan diri dengan perkara Tuhan. Seisi rumah keluargamu ajak semua, pusatkan diri pada perkara Tuhan. Isi 7 hari ini
Dari hari Senin sampai hari Minggu, ambil waktu. Selasa pengajaran, Kamis doa, Sabtu doa pagi, Minggu ibadah. Anda memberikan waktu 4 kali, ada yang 5 kali seminggu. Belum lagi setiap pagi bersama-sama saya. Saudara, engkau akan mendapatkan pahala. Engkau akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan namamu dicatat di surga. Seisi rumahmu akan melayani bangsa-bangsa di kehidupan kerajaan Kristus. Katakan amin.